Bagus. Itu brand yang baru. Gajah. Oke, ini kita ngomongin gajah ya. Ya, Jadi gajah. Bukan sarung ya? Iya, bukan sarung ya. Ini kita ngomongin partai yang logonya gajah. Iya. Kan? Gitu Transformasi kan. dari mawar. Dari mawar ke gajah. ke gajah. Jauh ya. Iya. Ada ceritanya sendiri tuh ya kenapa bentuk gajah ya. Iya. Kita nggak ngomongin logo sekarang, tapi kita mau ngomongin soal Partai Solidaritas Indonesia yang baru saja melantik dan memilih pengurus baru gitu kan. Yes. Bukan siapa-siapa tapi ini pengurus baru dari partai lain nih, ya kan. Baca membaca gitu kan. Dan kemarin fotonya juga sempat viral ya, Gi, Cak ya. Ya. Partai baru PSI yang membajak kader dari Partai Nasdem. Nggak kaleng-kaleng nih, Ci, Gi ya. Petinggi Partai Nasdem yang pindah ke PSI sekarang gitu. Gimana tuh ceritanya? Mantan petinggi ya kan? Mantan petinggi. Karena sudah disingkirkan. Oke. Ya, mantan wakil ketua umum Nasdem Ahmad Ali belakangan dilantik sebagai ketua harian PSI. Cuma ada 2 ketua harian partai di Indonesia ini. Ya, satu lagi Gerindra sama sekarang PSI. Kata Husain PSI. Jadi memang sejak mungkin sekitar 1 tahun yang lalu. Ahmad Ali sebenarnya sudah didekati oleh Jokowi untuk bergabung dengan PSI, tapi bukan dalam konteks menjadi pengurus PSI. Waktu itu Jokowi minta Ahmad Ali untuk jadi mentornya Kaesang sebelum Kaesang jadi ketua umum PSI. Dilatih dulu lah ya. Gitu Dilatih dulu, betul. Nah, memang setelah Ahmad Ali masuk, itu ada sejumlah kader Partai Nasdem yang kemudian ancang-ancang untuk juga masuk ke PSI. Jadi bajak-membajak tadi. Dan yang sudah menjadi kader resmi PSI itu ada Bestari Barus. Bestari Barus dulu mantan anggota DPRD dari Partai Nasdem di Jakarta. Dan juga dia juga pernah membantu pemenangannya Jokowi ketika Jokowi menjadi calon gubernur Jakarta dulu dan juga Pilpres 2014 ya. Gitu. Tapi Ci, ini kan memang bukan ujuk-ujuk ya tiba-tiba Ahmad Ali dan beberapa pejabat teras Partai Nasdem itu masuk ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kita kalau tarik mundur ada konteks politiknya nih, Ci, yakni turbulensi di internal Partai Nasdem gitu kan. Di depan atau di permukaan tampak baik-baik saja nih partai, tidak ada friksi internal begitu kan. Tetapi rupanya di dalam itu suhunya itu cukup panas, cukup hangat gitu kan, seperti sekam. Karena apa? Kita bisa tarik mundur ketika 2024. 2024 ini kan memang Nasdem menghadapi berbagai cobaan lah, bisa kita katakan seperti itu, Ci. Pertama karena apa? Mereka mendukung Anies Baswedan. Kalah ya? Ya, kalah dan pada waktu itu perjuangan mereka memang cukup panjang. Ada upaya-upaya untuk menghalangi tiket pencalonan Anies dan lain-lain. Dan juga berkaitan dengan bisnis Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang sempat mengalami kesulitan ketika Partai Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies, dan itu sudah pernah kita tulis ya, Ci. Kita pernah tulis di 2023 ya. Betul. Jadi ketika Nasdem mengusung Anies, itu bisnis catering dan medianya Surya Paloh mengalami kesulitan. Contohnya ketika bisnis cateringnya Surya Paloh di Freeport itu diupayakan untuk dikontrak ulang gitu. Ada upaya untuk kontrak ulang dan itu tidak pernah terjadi selama bisnis catering itu bekerja sama dengan Freeport waktu itu. Dan jangan lupa tahun-tahun itu juga ada beberapa kader Nasdem yang berkasus hukum ya, mulai dari sekjennya yang Menteri Kominfo saat itu ya, Joni Plate gitu, dan juga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo gitu dalam kasus lelang jabatan di Kementan gitu ya. Dan memang saat itu Surya Paloh dianggap tidak cukup pasang badan lah untuk kader-kadernya ini gitu. Nah, dan banyak kekecewaan juga sebenarnya Kang ketika Surya Paloh setelah Pilpres setelah Pilpres kemudian logistik di Partai Nasdem itu terganggu gitu ya. Surya Paloh itu banyak dikritik oleh internal partainya, oleh kader-kadernya, karena secara manajemen partai kemudian Surya Paloh jadi nggak fokus karena ya kehilangan banyak logistik, lalu banyak juga akhirnya kader yang tidak diurus gitu. Dalam arti misalnya ketika mereka ingin pilkada gitu ya, ingin maju dalam pilkada,
banyak yang tidak diberikan rekomendasi. Itu salah satunya adalah mantan wali kota Kota Mubagu. Waktu itu yang kemudian tidak diberi rekomendasi untuk maju sebagai calon gubernur Sulawesi Utara. Ya. Dan akhirnya keluar saat itu gitu. Salah satu hal lain yang kemudian menjadi pembicaraan di internal Nasdem, C dan G, adalah bagaimana kader-kader senior yang dianggap berkontribusi terhadap partai itu tidak mendapatkan posisi atau jabatan yang Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini. Seperti biasanya, saya kembali membacakan komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya yang teman-teman tonton. Nah, teman-teman langsung saja, saya mulai dari komentar yang pertama dari Ali Karimi mengatakan, muak dengan perilaku elit yang sibuk memikirkan kekuasaan dan ketika amanah itu jatuh tangannya, kesejahteraan dan kemakmuran yang dipropagandakan tak kunjung hadir untuk Indonesia ini. Semuanya tidak mampu menyelesaikan korupsi. Kemudian, seperti pungut merindukan bulan, tong kosong nyari bunyinya. Aku berharap rakyat Indonesia sekarang lebih bijak dan smart dalam memilih pemimpin, dipikir dengan akal fikir sehat secara politik yang pindah atau bisa bunuh diri. Daerah kecewa berat. Yang pertama, Ketua DPRD Pangkal Pinang gagal jadi calon wali kota karena pilih orang yang gak jelas, hanya dilihat uangnya. Anggota dewa dihargai 250 juta oleh ketua DPW. Yang kedua, di Bangka induk calon diusung orang yang bermasalah, ijazah paket C, itu juga karena mahar 1 miliar, udah rusak Nasdem. Seterusnya, minimum di 2029, PSI peringkat 3 suara 10%, lebih di bawah Gerindra dan Golkar 2034. PSI peringkat 1 membawahi Gerindra dan Golkar dan seterusnya. Kemudian dari Jaka Dewobat mengatakan politisi Nasdem atau Irma Suryani dalam waktu terdekat juga akan bergabung dengan partai PSI. Kalau direndahkan berbahagialah, hukum alam akan bekerja. Kemudian dari Herman Sakirno mengatakan, kenapa bocor halus bisa bocor beneran ini? Tiba-tiba materi juga MBG Ahmad Ali menurut keyakinan saya akan menghancurkan PSI dari dalam. Jokowi memang luar biasa mengajak hampir semua jagonya politik sosmed jadi panik. Seterusnya, kalau dulu ada minyak angin cap gajah yang botolnya bulat itu, saya yakin dengan peras darah dan dengan mati-matian mereka melakukan untuk PSI 2029, PSI mencapai 99,9%. Kemudian, kesenjangan suara anggota dengan DPP dilambangkan dengan kepala gajah yang terpisah dengan badan. Apa para pengurus PSI lihat di sosmed kalau partai mereka jadi olok-olokan di sosmed, apa mereka enggak malu? PSI jadi olok-olokan se-Indonesia yang melek sosmed. Seterusnya, siapa bilang gak bisa melawan 100.000 menang, pasti kuadriliun sakunya, namanya juga presiden omon-omon. Semua hanya masalah kekuasaan partai yang punya anak yang kepingin menjadi Republik Indonesia nomor 1 atau 2, makanya Jokowi dan keluarganya mau dihabisin dengan berbagai cara. Ijazah palsu ibu palsunya, ayah palsu, istri palsu, Cina di cloning, sampai bingung cara untuk menjatuhkan. Namun sayangnya bangsa kita mudah-mudahan percaya permainan orang yang rebut kekuasaan. Gibran dimatiin untuk 2029, namun hukum karma tetap berlaku.
ratusan orang PSI pada pindah ke PDIP, PDIP harus berhati-hati dengan orang PSI karena banyak PKI. Nah, teman-teman, memang betul di 2029 PSI belum mampu melawan PDIP, nanti 2034 itu mampu mengkilas PDIP, itu janji Jokowi. Kalau yang suka membajak itu, tandanya tak mampu seperti sinetron. Kalau mau memberi, mungkin bergizi, sebaiknya diberikan langsung pada orang tuanya untuk mengelola jadi aman. Nah, teman-teman, kemudian dari Prasetyo Muhammad mengatakan, bocor alusnya PDIP, ngeri lihat di Tegal. Pak Jokowi disambut puluhan ribu manusia. Mulyono makhluk kaki lima tidak punya kualitas. Rakusnya nauzubillah min zalik, ingin meraih sesuatu serba instan. Kalau mau hebat dan besar, tunjukkan kualitas diri, belajar, jujur, berintegritas dan ikhlas biar naik derajat, bukan maksa membajak kader orang lain. Mengerikan ambisiusnya makhluk satu ini. Jadi hama dibutuh banteng, akhirnya bangau dianggap dibutuh banteng juga untuk makan gurem, yang ada dibutuh banteng sampai bersih. Menurut keyakinan saya, sebenarnya Irma Suryani dari Nasdem pingin banget ke PSI, cuma masih malu-malu aja, dia nggak kuat kalau harus jauh-jauh dari sang paduka. PDIP kalah sama PSI nggak jadi soal buat pendukung PDIP. Masalahnya PSI bisa masuk nggak ke sananya. Ambisinya bukan hanya masuk Senayan tapi menjadi partai nomor 1. Nah, teman-teman, kemudian otak dan kelakuan yang paling terburuk, ya partai PSI nggak punya etika politik. Kalau dia hebat PSI itu pasti nggak bakal baca anggota partai lain, malulah menunjuk kebodohannya sendiri. Nah, teman-teman, kemudian mana bisa Iwan PDIP maupun partai koalisi pemerintah yang sekarang berjuang sama Bapak Presiden, memperjuangkan kepentingan rakyat. Pertandingan belum mulai, arena belum disiapkan, tanding belum ditetapkan, juri belum datang, penonton juga belum hadir, kok dibilang kalah. Jokowi ingin terus kaya raya dan berkuasa 7 turunan. Namanya partai sakit ingatan, makanya bapak sama anaknya gak ingat dengan partai yang membesarkan. Nah, teman-teman, dari Suwarno mengatakan PDIP sudah diserang sebelum pemilu, tapi sayangnya berharap Mas dapat imbalan akhirnya. Nah, teman-teman, demikian video kali ini. Setentang dengan video yang teman-teman tonton, jika ada tanggapan yang lain ataupun komentar yang lebih menarik, mari teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Salam hangat NKRI harga mati.